Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, selamat sore. Bersama saya Mufti Fauzia kembali hadir menemani sore Anda dalam live update spesial Ramadan edisi hari Selasa 12 April 2022. Seperti biasa, sore-sore waktunya Mufti memberikan sejumlah informasi dan pastinya rekomendasi lokasi ngabuburit, berburu takjil hingga wisata yang bisa Anda kunjungi. Pastinya disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah live update spesial Ramadan selengkapnya. Tribuners, untuk mengawal informasi kali ini, Mufti punya rekomendasi berburu takjil di Sulawesi Utara. Nah, untuk Tribuners yang ada di sana bisa langsung merapat ke Taman Perkantoran Bumi Praja, Sulawesi Tenggara. Nah, selama Ramadan, ini Tribuners dapat menjumpai aneka takjil yang dijajakan oleh para pedagang. Berbagai olahan minuman, jajanan, hingga makanan berat untuk berbuka puasa dijual di tempat tersebut. Berburu takjil ini juga bisa menjadi kegiatan seru untuk Tribuners ngabuburit sambil menunggu waktu berbuka. Nah, untuk tahu bagaimana dan apa saja kira-kira menu yang dijajakan di sana, sudah tersambung bersama kami ada rekan Husni Husen dari Tribun News Ultra. Silakan Husni dengan informasi Anda. Ya, baik rekan Mufti, dapat saya informasikan bahwa betul Taman Perkantoran Bumi Praja Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara ini dapat menjadi pilihan warga Kota Kendari ataupun di sekitarnya untuk berburu takjil selama bulan suci Ramadan 2022. Nah, mengapa demikian rekan Mufti? Pada saat kami menyambangi Taman Perkantoran Bumi Praja Provinsi Sulawesi Tenggara ini memang terdapat cukup banyak jajanan yang dapat dibeli oleh para pengunjung. Nah, dapat saya informasikan Mufti, sebelum bulan suci Ramadan menginjak, memang kawasan perkantoran Bumi Praja Sulawesi Tenggara ini ramai dikunjungi oleh warga Kota Kendari yang didominasi oleh kaula muda. Namun berdasarkan pantauan kami di lapangan, seminggu terakhir ini memang kawasan ini menjadi tempat ramainya pengunjung warga Kota Kendari yang ingin ngabuburit sambil berburu takjil di kawasan perkantoran Bumi Praja Kota Kendari. Nah, apa saja yang ditawarkan, apa saja yang disuguhkan saat Tribuners hendak berkunjung ke kantor, ke taman, maksud kami ke Taman Perkantoran Bumi Praja Sulawesi Tenggara ini, ada banyak beragam es buah, kemudian sop buah, kemudian ada pisang hijau dan berbagai macam aneka takjil yang disediakan oleh para pedagang. Untuk harganya kisaran dari 5.000 hingga 20.000 rupiah, Tribuners sudah dapat menikmati atau memilih menu mana yang akan dibeli untuk menu buka puasa. Dan tidak perlu khawatir saat azan maghrib berkumandang menandakan waktu sholat maghrib telah tiba, sebab pengunjung tidak perlu khawatir untuk mencari masjid karena memang lokasinya yang tepat berada di pemukiman warga, tidak jauh dari kota, sehingga memang pengunjung bisa langsung atau tidak perlu khawatir untuk mencari-cari di mana adanya masjid. Demikian rekan Mufti yang dapat saya informasikan. Baik, terima kasih rekan Husni dari Tribun News Ultra atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Baik, kita menuju ke informasi lain. Tribuners, kali ini Mufti akan mengajak Tribuners untuk berwisata religi ke kota Tangerang. Ada banyak tempat wisata religi yang dapat dikunjungi di bulan suci Ramadan ini. Satu di antaranya yakni adalah Masjid Nurul Yakin atau yang lebih dikenal dengan Masjid Pintu Seribu. Memasuki kawasan tersebut tampak bangunan masjid begitu eksotis. Ada pula ornamen kuno yang begitu kental terasa di sini. Pastinya dinding tinggi dan besar ini mengitari bangunan masjid tersebut. Jika masuk ke dalam masjid, ini juga terdapat banyak pintu di dalamnya. Maka dari itu, masjid ini dikenal sebagai Masjid dengan Pintu Seribu. Sebutan ini juga muncul karena adanya banyak pintu serta adanya lorong yang banyak di setiap bangunannya dan memiliki 3 lantai, Tribuners. Untuk tahu seperti apa megahnya bangunan ini, kita sudah terhubung dengan rekan kami ada Andika Panduwinata dari Warta Kota. Halo Andika, silakan informasi Anda. Baik, terima kasih Mufti. Warta Kota berkesempatan untuk mengunjungi Masjid Pintu Seribu ini. Masjid ini namanya juga Nurul Yakin ya, selain Pintu Seribu ya. Dari arah Jakarta itu kami melintasi Jalan Sangego, kemudian berada di perlintasan Bayur.
Lokasinya ini berada di Kampung Bayur, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Memasuki area masjid itu terdapat jalan kecil ya. Di situ hanya untuk khusus buat satu mobil. Kemudian mobil nanti diparkirkan di area lapangan yang sudah disediakan. Pejalan kaki tuh bisa sampai 200 meter tuh untuk menyampai ke kawasan masjid. Terlihat terpampang gitu kan ornamen-ornamen kuno pada dinding masjid tersebut. Menurut Cecep nih, dari pengurus masjid, masjid ini didirikan pada tahun 1978. Ini dari keturunan Sunan Gunung Jati ya. Kenapa namanya pintu 1000? Karena banyak pintunya dan lorong-lorong gelap. Namun pas udah di dalam itu terang. Jadi ada ruangan-ruangan yang bisa buat salat. Jadinya kalau sholat itu khusus untuk utama itu ada di area paling dalam ya, lantai 1. Di situ ada beduk berukuran besar, mimbar, ornamen-ornamen seperti foto-foto wali gitu kan. CC juga di sana gitu, ada foto-fotonya. Kemudian ini juga banyak nih warga yang berdatangan nih dari Jawa Timur bahkan sampai Kalimantan nih berkunjung nih ke Masjid Pintu 1000 ini. Demikian Mufti. Terima kasih. Baik, Andika, terima kasih atas rekomendasi Anda untuk berwisata religi di sana dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita akan melihat sentra produksi cincau terbesar di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Jadi selama bulan Ramadan ini, rumah produksi yang melibatkan 10 orang ini biasanya menghasilkan rata-rata 1 ton cincau per harinya. Nah, cincau inilah yang akan didistribusikan ke wilayah Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan juga Palembang. Meski sebelumnya terdampak pandemi, usaha cincau milik Ersan ini juga tetap bertahan meskipun produksinya sedikit menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi permintaan yang tak putus setiap Ramadan ini membuat usaha cincau tetap eksis hingga saat ini. Informasi lengkapnya Tribuners akan disampaikan rekan kami, ada Agung Dwi Payana dari Tribun Sumsel. Silakan Agung. Baik Tribuners, kita akan menuju ke informasi lain. Kegiatan Ramadan di beberapa masjid memang menarik untuk diikuti. Nah, seperti halnya yang diadakan di Masjid Miftahul Mubin yang berlokasi di Jalan Kebun Raya nomor 7 Candi Kuning, Batu Riti, Tabanan, Bali. Nah, selain tadarusan Al-Quran dan kegiatan lain, ada juga berlangsung pesantren Ramadan. Jadi pesantren Ramadan ini akan berlangsung dari tanggal 10 hingga 15 hari ke depan. Selain menumbuhkan literasi membaca dan mengaji Al-Quran, ini pihak masjid juga ingin mengumpulkan santri dari beberapa TPQ untuk dijadikan satu di Masjid Miftahul Mubin. Nah, kegiatan ini berlangsung dari Ba'da Asar. Setelah itu juga sampai dengan sholat asar, Tribuners. Guru yang mengajar di pesantren ini pun juga diisi oleh warga lokal yang terdiri dari pemuda maupun pemudi yang pulang dari pondok pesantren. Untuk tahu bagaimana kegiatan yang ada di sana, sudah ada rekan kami, ada Arini Valentia Cusni dari Tribun Bali. Silakan Arini. Halo, selamat sore rekan Ratu. Memang benar sekali di salah satu kawasan pariwisata Bedugul Bali terdapat sebuah masjid, yaitu Masjid Miftahul Mubin yang berlokasi di Jalan Batu Riti nomor 7 Tabanan, Bedugul Bali. Dan ini adalah menjadi salah satu masjid yang memiliki lokasi strategis karena ini masuk ke dalam kawasan Taman Wisata Karya Eka Bedugul atau Kebun Raya Bali biasa disebut. Ini berlokasi di tepat patung Jagung sebelum masuk ke
Kebun Raya Bali. Dan di sini memang benar adanya bahwasanya setiap Ramadan itu terjadi pesantren Ramadan, yaitu yang diikuti oleh beberapa santri dari dari masyarakat lokal situ, karena memang sebelumnya santri-santri ini mengaji di TPQ. Nah, kali ini di spesial Ramadan di Masjid Miftahul Mubin ini menyatukan para santri tersebut menjadi satu, yaitu di masjid ini untuk mengikuti pesantren Ramadan. Dan di pesantren Ramadan ini terbagi menjadi 3 kelas, yang satu kelasnya diisi sekitar hampir 20 santri. Dan memang untuk guru yang mengajar di sini memang mereka ikhlas, karena gurunya itu juga berasal dari pondok pesantren yang ingin mengaplikasikan ilmunya kepada anak-anak di sekitar Masjid Miftahul Mubin. Selain itu, di kegiatan Ramadan di masjid ini, selain berbuka bersama, itu kemudian ada tafsir Al-Quran menjelang buka puasa, kemudian setelah itu dilanjut dengan salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjut dengan buka puasa bersama, dan juga sholat Isya dan juga sholat tarawih witir berjamaah, dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Seperti itu rekan Mufti. Baik, rekan Arini dan juga Tribuners, terkait dengan informasi tersebut, ada juga informasi tambahan dari Ali Akbar yang merupakan pengurus masjid. Berikut informasinya untuk Anda. Kita ada kegiatan makan Ramadan dan mana kegiatan ini kita mulai dari hari Senin kemarin. Hari Senin kemarin ya Pak ya. Membahaslah para remaja dalam mereka kegiatan puasa Ramadan. Oke Pak, berat dan takjil kita bareng-bareng. Oke. Nah, Ya, selama pandemi bareng-bareng waktu selama Ramadan tidak ada sama semangat mereka yang sudah lama dan ini dia apa kan dengan ketemu dengan teman-teman lain misalkan nggak ada lomba-lomba ya. Baca ayat pendek, acara wudhu ini bagaimana, ada kegiatan yang lain itu ada seperti itu. Sampai paling 10 mulai dari bahasa. Kalau kita lihat ini anak-anak dia untuk dari umur kelas 1, tetapi juga ada kebanyakan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Jadi dia dibagi kelas-kelas. Baik, Tribuners, kita akan melihat sentra produksi cincau terbesar di Ogan, Ilir, Sumatera Selatan. Selama bulan Ramadan ini, rumah produksi yang melibatkan 10 orang pegawai ini biasanya menghasilkan rata-rata 1 ton cincau per harinya. Nah, cincau inilah Tribuners yang akan didistribusikan ke wilayah Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan juga Palembang. Meski sebelumnya terdampak pandemi, usaha cincau milik Ersan ini tetap bertahan, meskipun produksinya sedikit menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan permintaan ini juga tak putus Tribuners setiap Ramadan. Ini juga membuat usaha cincau tetap eksis hingga saat ini. Informasi lebih lengkapnya Tribuners akan disampaikan oleh rekan kami. Ada Agung Dwi Payana dari Tribun Sumsel. Silakan rekan Agung. Ya, selamat sore rekan Mufti dan juga Tribuners di seluruh Indonesia. Rumah produksi cincau ini berlokasi di Desa Talang Balai Baru 2, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Rumah produksi ini sudah berdiri sejak tahun 2004 atau kira-kira sekitar 18 tahun lalu. Ini memang khusus memproduksi takjil khusus selama Ramadan, khususnya cincau dan beberapa makanan pembuka berbuka lainnya. Mengenai proses pembuatan cincau ini, pemilik usahanya bernama Ersan membagikan sedikit tahapan-tahapan membuat cincau ini. Itu bahan utamanya adalah daun janggelan yang diambil langsung dari Pacitan, Jawa Timur. Untuk bulan Ramadan kali ini, pengusaha membeli sebanyak 3 ton sekaligus daun janggelan untuk dibuat cincau selama bulan Ramadan. Kemudian bahan utama ini dicampur dengan air campuran sagu dan juga diracik dengan beberapa bahan campuran lainnya, dan proses pembuatan cincau ini total memakan waktu selama 5 jam setiap harinya.
untuk satu kali produksi cincau itu menghasilkan kurang lebih 2.000 kilo. Jika hari-hari biasa di 5 hari pertama bulan Ramadan biasanya memproduksi 2.500 sampai 4.000 kilo cincau. Namun saat ini rata-rata 500 sampai 1.000 kilo cincau saja. Nah, di sini melibatkan 10 orang karyawan yang memang memiliki tugas masing-masing mulai dari proses pembuatan, pengemasan hingga pengiriman barang ke beberapa wilayah di Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan di Palembang. Untuk diketahui, 80% kebutuhan cincau di Palembang itu didapatkan dari pasar induk Jakabaring. Dan pasar induk Jakabaring ini maksud kami mendapatkan pasokan cincau dari Tanjung Raja, tempat usaha milik Ersan ini. Kami juga sempat diajak melihat-lihat proses packing, pengemasan, dan hingga distribusi cincau ini. Jika dibanding tahun-tahun sebelumnya, produksi cincau cenderung menurun sekitar 70%. Namun tetap bertahan karena memang kebutuhan akan cincau ini tetap ya selama bulan Ramadan, apalagi saat ini bulan Ramadan, sehingga meskipun ada penurunan tetap eksis, bisa dibilang begitu. Dan juga untuk bahan cincau sejauh ini tidak ada masalah, mudah didapatkan, sehingga tetap berproduksi dan melayani konsumen di wilayah-wilayah di Sumatera Selatan. Demikian laporan dari Ogan Ilir, kembali ke rekan Mufti. Baik Tribuners, terkait dengan informasi tersebut, rekan kami Agung Dwi Payana juga sempat melakukan wawancara dengan Ersan yang merupakan pengusaha cincau. Berikut informasinya. Nah, dari awal itu dikukus dulu, caranya tinggi saring, lalu direbuskan untuk rebusan yang kedua. Dikasih tadi langsung jadi daun cincau janggelan itu ya. Atau janggelan di Jawa dari timur. Kali mesen berapa Pak dari sana? Sekitar 3 ton. Di awal biasanya 2.500 sampai 4.000 lah. 15.000. Sekitaran ini oke. Dan pasar induk Jakabaring. Masih banyak rekomendasi untuk Anda, Tribuners. Kami akan jeda sejenak, jadi tetaplah bersama kami di live update spesial Ramadan. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di live update spesial Ramadan bersama saya Mufti Fauziah. Kita akan menuju ke informasi lain. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu masjid yang unik dengan bangunan konsep interior bergaya arsitektur Timur Tengah. Masjid ini adalah Masjid Al-Huda yang ada di kawasan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Masjid ini memiliki luas sekitar 3.000 meter persegi yang dibangun pada tahun 1980-an. Perubahan konsep masjid ini menjadi bernuansa Timur Tengah, dibangun pada tahun 2005 lalu. Nah, seperti apa bangunan megahnya kali ini? Sudah ada rekan kami, ada Siti Fauziah dari Tribun Bogor. Silakan rekan Siti Fauziah. Ya, terima kasih rekan Mufti. Masjid Al-Huda ini salah satu masjid unik dengan bangunan konsep interior bergaya arsitektur Timur Tengah ya. Masjid ini pun terletak di kawasan Gunung Batu, Kota Bogor dan memiliki luas sekitar 3.000 meter persegi yang dibangun pada tahun 1980-an di atas tanah milik Surya di Ningrat yang kini sudah diwakafkan untuk bangunan tempat ibadah. Nah, keramik masjid ini pun memakai marmer dari Jawa dan bagian lorong masjid ini memakai granit. Dan bangunan ini menjulang tinggi dengan warna krem, abu, dan keemasan. Kubah ini bernama kubah berumbi, bentuknya seperti umbi-umbian. Dan dalam masjid berala Timur Tengah ini, di tengah atapnya terdapat ukiran kaligrafi dan dihiasi lampu gantung kristal yang mewah. Bangunan mewah ini berlantai 2, selain itu konsep mimbar imam menjadi pusat perhatian karena mimbar ini memiliki tangga spiral. Dan di dalam masjid unik ini pun terdapat tiang-tiang menjulang tinggi yang kokoh dan terdapat tempat wudhu bentuk memutar segi 6 dan berjajar untuk pria dan tempat wudhu terpisah untuk wanita dengan bentuk berjajar. Jadi tak heran Masjid Al-Huda ini menjadi pusat perhatian bagi pengendara yang melewatinya. Begitu rekan Mufti. Baik, terima kasih rekan Siti Fauziah atas informasi Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, mari kita melihat kegiatan para santri di Pondok Pesantren Jarinabi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain tadarusan secara hafalan, juga ada bedah 9 kitab kuning. Pondok Pesantren Jarinabi ini berdiri sejak tahun 2016 silam. Dan santri yang menuntut ilmu di sana pun berasal dari berbagai daerah. Tidak hanya dari lokal Kabupaten Tanjab Tim saja, melainkan dari kabupaten tetangga hingga provinsi tetangga juga ikut bergabung. Kini santri yang menuntut ilmu di pondok tersebut diperkirakan berjumlah 300 orang. Dan hampir setiap tahunnya Ponpes Jarinabi ini selalu menggelar kegiatan yang selain bernilai ibadah juga meningkatkan wawasan dan ketajaman siswa. Nah, seperti apa kegiatan yang dilaksanakan di sana? Sudah ada rekan kami yang sudah bergabung, ada Abdullah Usman dari Tribun Jambi. Silakan Abdullah. Baiklah Mufti dan Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali untuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri memang cukup banyak berdiri pesantren yang tentunya memiliki berbagai macam keunggulan Tribuners ya. Salah satunya seperti yang ada di pusat kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu pesantren Jarinabi. Di mana pesantren Jarinabi ini terbilang baru di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Namun saat ini perkembangan sangat pesat, bahkan siswa ataupun santriwan dan santriwatinya sudah ada dari beberapa daerah yang ada di Provinsi Jambi maupun provinsi tetangga. Tercatat saat ini sudah ada 300-an lebih siswi santriwan dan santriwati yang mengambil ilmu di pesantren tersebut. Sekilas tentang pesantren Jari Nabi, selain memang cukup tenar beberapa akhir tahun terakhir ini, Tribuners juga memiliki geografis ataupun lokasi yang memang cukup unik ataupun menarik, berbeda dari pesantren-pesantren lainnya yang ada di Provinsi Jambi. Letaknya cukup strategis karena berada di bukit, memiliki panorama yang cukup indah dan juga terkesan sangat nyaman untuk belajar, terutama bagi para santri yang ingin menghafal ataupun mendalami ilmu-ilmu agama. Seperti pesantren pada umumnya, di bulan Ramadan seperti saat ini, banyak kegiatan yang menonjol, terutama kegiatan-kegiatan yang terkait keagamaan. Mesti di hari biasanya kegiatan seperti itu rutin, namun pada bulan Ramadan ini lebih ditingkatkan lagi melalui program khusus yaitu PKR, program khusus Ramadan. Mulai dari hafalan, kemudian khatam juz Al-Quran, hingga kajian kitab kuning. Ada 9 kitab kuning yang dikaji dalam program ini selama Ramadan. Nantinya pada akhir Ramadan, para santriwan dan santriwati ini akan mendapatkan reward ataupun seperti sertifikat keahlian dari pondok pesantren. Selain itu juga, pondok pesantren Jari Nabi ini terbilang unik dari segi namanya. Berbeda dengan pesantren-pesantren pada umumnya yang lebih dalam, yaitu untuk Jari Nabi lebih simpel dan mudah dikenal oleh masyarakat, yaitu Jari Nabi. Nama Jari Nabi sendiri berdasarkan keterangan dari pimpinan pesantren, yaitu Ustadz Sukron, bahwa nama Jari Nabi sendiri diambil dari penggalan sebuah hadis Nabi yang memiliki arti antara aku dan anak yatim nanti di akhirat akan berdampingan seperti jari telunjuk dan jari tetengah. Nah, dari situlah inisiasi nama Jari Nabi diambil sebagai nama pondok pesantren. Meskipun awalnya dahulu pesantren Jari Nabi ini hanya sebuah kelompok peduli masyarakat, kemudian seiring waktu menjadi sebuah pesantren yang sangat diminati di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Demikian Mufti, kembali ke studio. Baik, terima kasih Abdullah Usman dari Tribun Jambi atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, menyusul boomingnya skuter, kini keberadaan dari sepeda listrik atau selis mulai meramaikan pilihan bermain di kota Pangkal Pinang. Berbeda dengan skuter, selis ini bisa dinikmati semua kalangan, hingga orang dewasa ataupun orang tua. Selis ini memiliki 2 tempat duduk, seperti sepeda pada umumnya. Bagi Anda yang ada di kota Pangkal Pinang, bisa langsung mencoba. Dan bagi yang ingin menaiki selis ini juga bisa merasakan keliling alun-alun tanpa harus berjalan kaki. Selis milenial PGK ini juga dikembangkan oleh anak muda asli kota Pangkal Pinang bernama Rizky Anjar. Dengan usahanya ini, selis sendiri memiliki per hari bisa mencapai 20 hingga 30 orang yang meminati apa yang sudah ia usahakan ini. Lebih lengkapnya Tribuners akan dijelaskan rekan kami, ada Sela Agustika dari Bangka Pos. Silakan Sela. Baik, terima kasih Mufti dan selamat siang Tribuners. Nah, keberadaan sepeda listrik saat ini memang meramaikan suasana di Kota Pangkal Pinang. Nah, sebelumnya keberadaan sepeda listrik ini sudah ada sejak lama. Hanya saja para pengguna sepeda listrik ini hanya bisa menikmati sepeda listrik ini di wilayah halaman sekitar alun-alun Taman Merdeka saja. Nah, untuk keberadaan selis atau sepeda listrik sekarang ini bisa dinikmati langsung oleh masyarakat atau para penikmat yang ingin mengelilingi kota Pangkal Pinang atau on the road sembari menunggu waktu berbuka puasa, di mana sepeda listrik ini pun bisa dinikmati oleh semua kalangan, baik itu remaja termasuk orang tua yang ingin ngabuburit bersama anak-anaknya. Pasalnya, selis ini pun memiliki 2 tempat duduk seperti pada sepeda umumnya, jadi para penikmat ini juga bisa saling berboncengan. Nah, untuk layanan penyewaan sepeda listrik milenial PGK ini hanya dibanderol dengan harga Rp25.000 per 15 menit. Sedangkan untuk 1 jam dikenakan biaya atau tarif sebesar Rp100.000.
Nah, bagi Anda yang berada di sekitar wilayah Kota Pangkal Pinang atau yang ingin menikmati selis milenial PGK ini bisa datang langsung ke halaman atau di sekitar wilayah Taman Alun-Alun Pangkal Pinang atau di sekitar wilayah Wilhelmina Park, di mana selis PGK ini buka mulai dari pukul 15.30 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Sekian Mita, Mufti, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Sela atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, ngabuburit menjadi kegiatan untuk mengisi waktu luang sambil menunggu beduk maghrib. Nah, di Kota Solo, Jawa Tengah ini ada tempat menarik yang bisa dikunjungi untuk ngabuburit, yaitu ada Taman Bendung Tirtonadi. Lokasinya tak jauh dari pusat kota, ini membuat Taman Bendung Tirtonadi menjadi spot favorit warga Solo untuk bersantai sore. Dan selain itu di Taman Bendung Tirtonadi ini juga banyak menjual kuliner yang bisa dibeli sebagai menu takjil. Nah, kira-kira apa saja kuliner dan juga jajanan yang dijual di sana? Rekan kami Tias dari Tribun Travel akan memberikan informasinya untuk Anda. Silakan rekan Tias. Ya, terima kasih Mufti. Jadi Taman Bendung Tirtonadi ini menjadi salah satu spot ngabuburit bagi warga Kota Solo dan sekitarnya, karena di sini tersedia banyak bangku-bangku taman, terus tempat-tempat buat bersantai, juga pedagang-pedagang kaki lima yang menjual aneka kuliner. Nah, aneka kuliner di sini ada macam-macam ya, mulai dari makanan berat, makanan ringan, kayak kuliner-kuliner jajanan-jajanan SD, terus minuman-minuman seperti itu. Nah, selain itu di lokasinya yang dekat dengan terminal dan pusat kota, Bendung Tirtonadi ini juga sering menjadi jujukan bagi wisatawan dari luar Kota Solo. Nah, selain bulan puasa, setiap sore Taman Bendung Tirtonadi ini juga selalu ramai. Jadi nggak cuma ketika puasa aja. Jadi setiap sore memang di sini selalu ramai, baik dari warga yang ngabuburit hingga warga yang berolahraga. Lalu Taman Bendung Tirtonadi ini lokasinya tepatnya ada di Jalan Popda, Kelurahan Nusukan, Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Dari Terminal Tirtonadi ini bisa ditempuh sekitar dengan berjalan kaki sekitar 500 meter, Mufti. Baik rekan Tias, terima kasih informasi Anda dan selamat bertugas kembali Tias. Baik Tribuners, masih banyak informasi yang akan kami sajikan untuk Anda. Selesai jeda kami akan kembali dengan rekomendasi lain untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di live update spesial Ramadan. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya. Baik Tribuners, Anda masih bersama kami di live update spesial Ramadan bersama saya Mufti Fauziah. Tribuners, ada lokasi berburu takjil yang ada di Batam, Kepulauan Riau yang pastinya bisa Anda kunjungi. Namanya adalah Pasar Tumpah. Jadi Pasar Tumpah ini terletak tak jauh dari Masjid Cheng Ho Golden Prawn Bengkong Laut. Terdapat berbagai jenis makanan dan juga minuman ringan yang sangat disukai dan selalu habis diborong Tribuners. Tempat ini padat pengunjung setiap sore hari dan dipilih menjadi tempat ngabuburit yang pas untuk mencari menu berbuka. Ada juga menu yang paling ramai diserbu pembeli, yakni minuman jenis sendol. Seperti apa keramaian dan juga makanan yang ada di sana? Ada Roni Dodo Ladleng dari Tribun Batam dengan informasinya. Silakan rekan Roni. Ya, selamat sore Mufti dan juga Tribuners. Dapat kami laporkan dari Kota Batam, bahwasannya ratusan warga yang berdomisili di kawasan Bengkong, Kota Batam, setiap harinya mendatangi Pasar Tumpah yang terletak di Golden Prawn Bengkong Laut, Batam, Kepulauan Riau. Kedatangan mereka bertujuan untuk membeli takjil ya di Pasar Tumpah yang letaknya tidak jauh dari Masjid Cheng Ho Golden Prawn Bengkong Laut. Pantauan kami di lapangan terlihat di pasar tersebut dijual berbagai jenis makanan dan minuman ringan seperti kue dan sendol. Dan sekitar pukul 17.30 berbagai jenis takjil tersebut sudah habis diborong masyarakat setempat. Nah, pasar ini hampir setiap hari dipadati oleh masyarakat khususnya yang berdomisili di kawasan Bengkong dan sekitarnya, yakni di pukul 4 sore hingga di pukul 6 sore. Adapun minuman dan juga makanan ya, dan didominasi ya minuman yang paling terlaris ya, yakni minuman jenis cendol. Seorang penjual bernama Rijon ya mengaku senang karena dari hari pertama dan hingga saat ini dagangan cendol miliknya selalu habis diborong oleh masyarakat. Ia juga mengatakan bahwa selama kurang lebih 3 tahun berjualan di lokasi tersebut selalu ramai ya dikunjungi oleh masyarakat, baik itu di kawasan Bengkong dan juga Sungai Panas. Nah, 2 tahun ini lebih banyak pengunjung ya menurut Rijon, dan itu sangat membawa keberuntungan bagi dirinya dan juga pelanggan lain yang berjualan di pasar tersebut. Demikian, Mufti.
Baik, dan Tribuners, seperti yang disinggung oleh rekan kami Roni dari Tribun Batam tadi, ada juga informasi dari Rijon yang merupakan penjual cendol. Berikut informasinya untuk Anda. Minuman sama telur gulung. Telur gulung sama minuman. Kalau minumannya berapa? Minumannya 5.000. 5.000. Harga ekonomis ya. Oh, harga. Oke, siap. Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, apakah lebih ramai tahun ini atau gimana? Sama sih kayaknya. Oh, sama ya. Tribuners, bagi Anda yang ingin berbuka puasa dengan cara tak biasa, kali ini Mufti punya sesuatu untuk Anda. Jadi memilih menu seblak ini bisa menjadi pilihan menantang untuk Anda berbuka puasa. Pastinya mengkonsumsi seblak ini bisa saja dilakukan, namun pastikan Tribuners, Anda ini tidak memiliki penyakit MAH untuk merasakan sensasi kuah segar yang cenderung pedas dan menggoda dengan berbagai topping. Di wilayah Lampung, Tribuners, terdapat menu seblak yang menggugah selera. Seblak yang kini sedang menjadi primadona ini memiliki penikmat yang cukup banyak di wilayah Lampung. Nama rumah makan seblak yang ada di sana yakni ada Seblak Jebret Raja Basa. Nah, seperti apa kiranya menu yang ada di sana akan disampaikan oleh rekan kami, ada Sulis Setia Markamah dari Tribun Lampung. Silakan rekan Sulis, informasi Anda. Halo rekan Sulis. Ya, halo. Baik, Ya, silakan rekan Sulis, informasi Anda. Ya, bisa saya kabarkan dari Lampung Tribuners bahwa ada salah satu tempat makan yang banyak diminati terutama kalangan milenial dan juga Gen Z gitu ya, Gen Z, bahwa tempat ini cenderung tidak biasa untuk menu berbuka karena santapannya cenderung berasa pedas. Namun ini tidak sepi peminat Tribuners karena banyak sekali yang berbelanja menu berbuka di tempat ini, bahkan antriannya cukup ramai sekali dan tidak sedikit pengunjung yang menggunakan jasa ojek online seperti itu ya, delivery. Nah, selain Anda bisa delivery, Anda juga bisa makan di tempat dengan suasana yang nyaman tentunya dan juga cukup luas. Terlebih tempat ini juga cukup instagramable ya Tribuners, didukung dengan tampilan yang ada di dinding dan juga tempat duduknya juga nyaman, sehingga Anda bisa sekaligus menjadi ajang ngabuburit sambil menunggu waktu berbuka puasa. Untuk harga Anda tidak perlu khawatir karena seblak di tempat ini dibanderol mulai harga yang cukup murah, mulai 7.000 saja sampai harga 20.000. Harga ini tergantung dari topping yang Anda pilih Tribuners. Jadi kalau misal mau lebih variasi seperti itu ya toppingnya, ada beragam pilihan seafood, ada juga ceker, bahkan juga ada jamur etoki, bisa Anda jadikan salah satu pilihan topping untuk seblak Anda. Nah, untuk pilihan kepedasannya sendiri Anda bisa memilih untuk rasa yang tidak pedas, sedang, dan juga pedas. Nah, saran saya nih Tribuners, karena ini untuk menu berbuka puasa, ada baiknya Anda memilih untuk cita rasa paling nggak tuh sedang, karena ketika kita mencoba untuk ukuran kuah sedang saja sudah cukup pedas, dan pastikan juga perut Anda aman dari penyakit MAH, sehingga ketika Anda sudah mencoba makanan ini di waktu berbuka puasa, Anda tidak merasakan sensasi mulas di perut. Tribuners, untuk Anda bisa berbelanja di tempat ini, tempatnya cukup strategis, ada di Jalan Jet Pagar Alam, tepatnya di seberang kampus Umitra. Ya, sekian rekan Mufti. Baik, terima kasih untuk Anda dan Tribuners terkait dengan informasi yang tadi. Kita akan menuju ke informasi yang lain, tapi sebelum menuju ke informasi lain, kita akan jeda sejenak. Jadi tetaplah bersama kami di live update spesial Ramadan. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan ada. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami dan Tribuners kita akan menuju ke informasi lain. Ada Teras Cafe Pringsewu yang menjadi salah satu tempat kuliner recommended di wilayah Kabupaten Pringsewu, Lampung. Dan pastinya tempat ini cocok untuk berburu kuliner bersama dengan keluarga, rekan, dan juga sahabat. Lokasinya pun strategis dan mudah untuk ditemukan. Berada di tepi Jalan Nasional, Jalan Lintas Barat Jalinbar, Pringsewu. Pastinya Tribuners untuk tahu bagaimana lokasi dan juga kemeriahan dan pastinya keindahan dari tempat ini. Sudah ada rekan kami, ada Didi dari Tribun Lampung. Halo rekan Didi, bisa dengan informasi Anda, silahkan. Oke, rekan Mufti, dapat saya sampaikan bahwa di Kabupaten Pringsewu ada satu tempat baru untuk berburu kuliner, yaitu Teras Cafe Pringsewu, yang baru di-launching pada bulan Februari 2022 kemarin. Teras Cafe ini berada di lokasi yang sangat strategis di tepi Jalan Lintas Barat Pringsewu, tepatnya di Pekon Sidoarjo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Teras Cafe ini menyajikan berbagai macam menu, baik itu minuman dan makanan. Jika di total menunya ada sekitar 200 menu, sehingga para pengunjung yang datang ke Teras Cafe dapat memilih atau memesan varian menu sesuai dengan selera masing-masing. Dan Teras Cafe ini menyediakan fasilitas indoor, di mana ruangan indoor ini ber-AC dan tidak untuk perokok, sehingga bagi konsumen yang ingin berada di tempat bebas rokok bisa menempati ruangan indoor. Kemudian ada fasilitas outdoor yang didesain menyerupai pondok dan suasana yang disuguhkan pun menarik. Konsep etnik yang ditampilkan di Teras Cafe ini sehingga menimbulkan rasa nyaman bagi pengunjung dan tidak bosan melihat pemandangan di sekitar kafe ini sendiri. Dan di ruangan outdoor juga ini tidak terlihat orang dari luar karena lokasinya tertutup, sehingga layak untuk pertemuan-pertemuan yang sifatnya pribadi, karena lalu lintas di Jalan Lintas Barat tidak bisa melihat langsung ke dalam Teras Cafe yang di indoor maupun yang outdoor. Bagi Tribuners yang melintasi di Kabupaten Pringsewu, jangan lupa mampir di Teras Cafe, karena di Teras Cafe ini juga menyediakan live musik bagi para pengunjungnya, sehingga ketika berada di Teras Cafe ini pengunjung bisa mendengarkan lagu sesuai kesukaan hati atau request untuk bernyanyi di panggung live musik Teras Cafe. Begitu Mufti. Baik, rekan Dede dari Tribun Lampung. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.
Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update spesial Ramadan kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan Tribuners, bagi Anda yang menjalankan puasa Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.